ini sekarang di medsos. NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkemmu. Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang mau ngopeni itu NU. Tanya Pak Bupati yang aktivis PMI. NU. Orang dulu belum kenal Habib. NU wis ngopeni Habib. Saling menolak antara Gus dengan Habib. Jujur saya itu bagaimanapun guru saya itu banyak yang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Sohibul Hajat, Sohibul Bait, sahabat saya Bapak Kapolres. Ini saya panggil beliau biasanya Dan Warok. Kita dulu sering ketemu di Reskrimum Polda Jawa Tengah, yang atasan beliau hari ini menjadi Dirpidum Mabes Polri, Dan Juhandani. Hadir juga Bapak Bupati Temanggung yang alhamdulillah sampai hari ini belum pernah ngundang saya ngaji. Mungkin saya berhusnudon karena nggak punya anggaran. Ndi wonge mau kae. Dan ada Bapak Dandim, juga Ketua Dewan. Kalau Ketua Dewan ini jelas hadir karena sebentar lagi pemilu. Serta jajaran Polres Temanggung, sahabat-sahabat saya, mitra saya kepolisian, yang saya selalu hadir untuk memberikan kontranarasi terhadap orang-orang yang membenci kepolisian. Bagi saya, orang salah itu lumrah. Karena kalau ngomong salah, tidak hanya oknum polisi, kiai pun, gus pun juga oknumnya banyak yang salah. Maka saat saya pengajian terakhir dengan Bapak Kapolri di Probolinggo waktu itu, saya bilang sama Kapolri, Jenderal, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Sama halnya ketika kita berpuasa hari ini, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kita harus haus. Untuk mendapatkan posisi yang tinggi, kita harus lapar. Untuk mendapatkan derajat orang yang baik, kita harus dahaga. Tapi ingat, kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, nggak enak, dia mau bersabar. Kalau seandainya Pak Kapolres mau hapus-hapusan, masuk kamar, kantor, makan nasi padang, minum es teh, keluar kamar pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Aku poso itu. Gak ada yang tahu. Kancane ya dipikir no masih. Ketok anak buah Samsudin. Tapi ternyata walaupun ada peluang itu, kenapa tidak kita lakukan? Pura-pura minum degan. Paling pol anak-anak itu kalau Ramadan curi-curinya cuman posting-postingan yang gak bermutu lah. Ada gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda.
Apa matane iki katarak. Atau kalau enggak kadang-kadang coro di foto di posting. Wow, korma guys. Tapi tidak lebih dari itu, masuk kamar minum air putih atau ngopi, enggak. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun enggak enak? Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa mau bersabar walaupun dia haus, lapar, dahaga? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Ya, artinya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Hari ini barangkali di antara kita semua yang hadir pasti mendapat ujian dari Allah. Pak Kapolres pasti punya ujian tersendiri. Pak Bupati ada ujian tersendiri. Pak Ketua Dewan ujian tersendiri. Apa ujian Ketua Dewan? Ujiannya adalah susah mengecilkan perutnya. Ini juga ujian dan ujian. Wis diwangi poso ya tetap lemu gitu loh. Tapi santai Pak Ketua Dewan. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Ketua Dewan tidak gemuk, hanya salah planet. Nah, semuanya orang punya ujian masing-masing. Bahkan kemarin tanggal 2 April ketika saya diminta untuk kembali berceramah di hadapan Bapak Presiden, Pak Jokowi itu masuk ruangan, saya lihat wajahnya itu nggak tega, kayak bete banget. Kenapa? Karena juga ujian bangsa ini, gagalnya Piala Dunia. Maka saya bilang ada yang batal tapi bukan puasa, Piala Dunia. Diuji dengan isu keuangan 349 triliun. Ketika saya berbicara dengan teman-teman pejabat, saya bilang ini mekanisme alam untuk membersihkan Indonesia, Pak. Coba kejadian-kejadian yang berlangsung ini kadang-kadang tidak nalar. Tapi ini cara Allah membersihkan Indonesia. Dimulai dari kebodohan seorang jenderal bintang 2. Membunuh anggotanya dengan sangat. Ini bagi saya, ini bukan cacian kepada kepolisian, tapi justru cara Allah membersihkan kepolisian. Ini bukan sebuah kehinaan. Allah menjaga lembaga kepolisian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya para komandan, awakmu pangkatnya cilik rapopo le. Sing penting selamat, daripada bintang 2 vonis mati. Ini menunjukkan Allah itu sayang dengan kepolisian. Karena bagaimanapun lembaga kepolisian itu penting. Coba Anda bayangkan kalau di wilayah hukumnya Pak Bupati sama sekali nggak ada polisi 1 bulan saja. Kira-kira apa yang terjadi Pak Bupati? Oh, kayak perawan meteng. Codot dilawan. Nah, ini cara Allah menjaga Indonesia. Kita akan ngomong ke Indonesiaan hari ini. Kemudian apa? Sambo belum selesai muncul kasus narkoba. Sehingga kemudian apa, ke depan lembaga ini dibersihkan dari tangan-tangan kotor. Ketika kejahatan itu sudah pada puncaknya, manusia tidak bisa untuk memperbaikinya, maka yang turun tangan adalah Allah. Itulah makna wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun kamu bermakar, skenarionya Allah jauh lebih hebat dibandingkan skenariomu. Sehingga drop waktu itu kepercayaan publik kepada kepolisian sampai 25%, yang sebelumnya sampai 90%. Drop gara-gara kasus itu. Saya bilang sama teman-teman, kebetulan saya sama Mas Agus ini sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya bawa polisi. Mau ngomong beda pendapat dan beda pendapatan. Maka mohon maaf para polisi yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya, Pak.
Khusus Pak Bupati, kalau ngundang saya nggak ada anggaran, gampang Pak Bupati, bayarlah pakai BPJS. Pokoknya happy Ramadan malam hari ini. Ini pas malam 21 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah. Nah, saya ulangi. Katakanlah begini ibu-ibu, punya suami kok tidak bertanggung jawab. Anda terus didolimi. Yang pertama, dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang didolimi itu mustajabah. Kemudian yang kedua apa? Kalau pasangan kita terlalu bengis, sudah, kembalikan ke Allah. Toh pasangan itu kan titipan dari Allah. Kau punya istri, wangel dikandani, ya Allah, pun kula balik teng jenengan. Piye carane kula marut jenengan ya Allah? Golek meneh matamu, golek meneh. Lah golek meneh, aja kondo-kondo. Makanya kan kemarin saya sindir Mas Agus di hadapan Presiden. Rapimnas TNI Polri terakhir, Pak Jokowi kan berpesan begini, tolong para anggota awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Jangan sampai suaminya aparat tapi istrinya membenci negara, menjelek-jelekan pemimpin. Saya bilang perintah presiden ini sangat bagus supaya para suami mengawasi HP istri. Pertanyaannya adalah, emangnya suami berani? Yang ada itu Pak Bupati, istri ngawasi HP suami, bukan suami ngawasi HP istri. Halah mbok ketua dewan lemune kaya ngono, ora wani Pak ketua dewan. Kok jangankan Pak ketua dewan, kiai iki lho diketak bojone goblok dadak tak kandhane. Wong wedok dilawan. Wong wedok ora duwe jabatane menangan kok. Apa meneh dadi polwan. Bah. Wes ngene. Wes medeni. Nah. Cerita pribadi matamu. Nah, sama halnya hari ini mekanisme Allah itu berjalan di Indonesia. Bagaimana kemudian Allah itu pengen membersihkan semuanya. Awalnya bersih-bersih di lembaga kepolisian. Alhamdulillah sekarang tingkat kepercayaan publik kepada kawan-kawan polisi naik lagi. Ayo kita jaga. Tunjukkan bahwa masih banyak polisi yang baik. Bukan masih ada, masih banyak. Masih banyak polisi yang memang tugasnya mengabdi kepada bangsa ini. Polisi selesai, Allah bersihkan. Lembaga-lembaga lain Pak Bupati, hanya melalui kasus seorang anak dipukuli, digajuli, pamer kekayaan, Allah bongkar semuanya. Dan yang membuat saya merinding itu apa? Bapak Ibu, ini korbannya Mas David ini, setelah koma sekian hari sekian lama, yang membangunkan dia siapa? Bukan dokter Pak. Dia mimpi ketemu Gus Dur. Sama Gus Dur disuruh bangun coba. Mungkin dia korban, tapi dia pintu masuk untuk membongkar kejahatan keuangan yang hari ini ada. Sampai kemudian Pak Mahfud MD mengeluarkan statement, ada uang tidak beres 349 triliun. Ini pemicunya siapa coba? David Pak Bupati, anak kecil yang dipukuli. Ini cara Allah membersihkan Indonesia. Makanya coba, kamu para pejabat yang hari ini masih banyak gaya, segera bertobat, segera berubah. Kalau hari ini yang konangan orang lain, kalau kamu tidak segera bertobat, mungkin kamu yang akan segera konangan. Ayo, tak ewangi, tak dongak, kita kancani. Tak kancani untuk berubah. Kan kamu tahu Gus Miftah presiden para pendosa. Mila Pak Kapolres dekat dengan saya. Kenapa? Karena dia juga banyak dosanya gitu loh. Info. Tambahin dana kenakalannya masih. Ini untuk membersihkan ini Bapak Ibu. Saya kaget kemarin. Saya rencana besok tanggal 15 pas saya di Jakarta. Saya mau jenguk ini Mas David. Bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Karena bapaknya kebetulan pengurus Ansor,
Anaknya jadi korban seperti itu, simpati luar biasa, berhari-hari koma. Bangunnya dia cerita. Ketika ditanya sama bapaknya, besok kalau kamu sembuh pengen apa nak? Pengen ziarah makamnya Gus Dur. Kenapa? Dulu pas koma itu saya mimpi ketemu Gus Dur, disuruh bangun sama Gus Dur. Maka saya bilang Pak Kapolres, di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya tajam cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Nah, pemicunya ini Pak, dibersihkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapaknya yang katanya harganya harta LHKPN-nya hanya 56 miliar. Padahal hanya pejabat eselon 2. Tapi ternyata hartanya sampai 500 miliar. Coba, 500 miliar itu Bu, kalau untuk beli dawet, wong sak Temanggung iso nglangi tak kandani gitu. Kula tinggi tuku pisang goreng dibalang ke asu, mlebu UGD asune gitu. 500 miliar loh Pak. Makanya Caca Banser le, kamu mungkin gak punya uang 500 miliar, tapi uripmu berkah le. Makanya kalau saya ditanya hebat mana bah? Banser, TNI, Polri, Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak SK-nya yang masuk bank untuk hutang. Banser gak ada yang masukkan SK-nya untuk hutang. Loh, bukan karena hebat, tapi karena memang SK-nya gak laku untuk hutang. Ada-ada saja itu loh. Jajal payu ya hutang. Masuk hutang ning bank, Pak mau hutang. Apa anggunanya? Agunanya SK Banser matamu. Tapi nyatanya coba, kadang-kadang Banser Anda lihat punya anak 4, dia nggak punya gaji tetap, ngalor ngidul ngawal kiai, tapi anaknya masih bisa sekolah, masih bisa mondok, betul? Kuwi mergo berkah le. Makanya kan saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup, karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang, karena banyak orang bersenang-senang tapi hatinya tidak tenang. Itu dibongkar Pak, sampai 500 miliar. Sehingga kemudian apa? Ini menjadi pintu masuk untuk memberikan nasihat bagi yang lain. Menjadi wa'idun, menjadi mawaid. Gus, pejabat kayak bupati, kapolres boleh kaya? Boleh. Tapi ingat pesan saya, kekayaan itu seperti celana dalam. Maksudnya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Kowe iki lak pamer harta, kuwi kaya Superman pamer sempak. Ibu-ibu tahu kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu begini yang di depan? Karena yang satunya nyekel sempak. Men ora mlotrok tak kandhani itu loh. Kalau dibilang pejabat gak boleh kaya, siapa bilang? Boleh, bahkan harus. Kiai pun harus kaya. Yang sering saya contohkan, Imam Abu Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah. Tokoh sufi tapi kaya raya Pak. Sahabatnya Nabi, 8 orang pertama yang masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan. Saking kayanya Pak, dia berdoanya minta miskin. Ya Allah, saya miskin saja ya Allah. Saking kayanya. Kalau warga Temanggung please, jangan berdoa minta miskin. Kenapa? Belum berdoa saja sudah. Imam Abu Hasan As-Sadili tokoh sufi tapi kaya raya. Tapi kemudian apa? Kekayaannya ini wala tahjub nabiya'an ukhrona. Jangan sampai engkau jadikan harta ini ya Allah untuk menutup akhirat saya. Kandani ngeyel. Calon bojone kiai kita iki. Rupamu kaya copet. Nah, jadi saya tuh lebih menghargai Pak Bupati, Pak Ketua Dewannya. Kalau ada pejabat nulis LHKPN, berani menulis semua yang dia miliki, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang enggak Pak, LHKPN itu rata-rata ngapusi. Ditulis apa adanya, karena banyak yang tidak ditulis. Kalau ditulis, tidak direkayasa, takut ketahuan kayanya. Justru saya menghargai pejabat yang berani menuliskan LHKPN-nya secara benar, dan bisa bertanggung jawab.
Daripada kemudian apa? Punya Rubicon tapi ternyata belum masuk ke LHKPN. Ini masalah, Pak. Kenapa Anda harus kaya tapi nggak usah pamer? Karena begitu Anda pamer, banyak orang yang tersakiti. Siapa? Rakyatmu. Itulah kenapa begitu banyak kompleksitas bangsa ini kemudian Allah hadirkan bulan Ramadan. Yang di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang berpuasa itu bisa dikatakan sebagai as-saum maupun asyam yang maknanya adalah al-imsak. Artinya apa? Puasa itu intinya adalah pengendalian diri. Kalau kita baca puasa, as-saum, kita bisa lihat surat Maryam surat Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma, menggunakan bahasa saum. Kalau Al-Baqarah 183 sampai 185 puasa Allah gunakan kalimat asyam. Baik as-saum maupun asyam ini maknanya adalah al-imsak. Ini sebenarnya bahasa Arab tapi dijawakan. Karena banyak bahasa Jawa itu adopsi dari bahasa Arab. Kursiyun menjadi kursi. Penggaris itu bahasa Arabnya apa, Bu? Mistoroton. Masuk temanggung menjadi mistar. Itu bahasa Arab, mistoroton. Sama dengan puasa. Kalau Pak Bupati, monggo Pak Bupati dahar, ngapunten kula nembe siam. Padahal siam itu artinya bahasa Arab, asyam. Tapi kemudian dijawakan. Poso itu bahasa Jawa halusnya asyam, padahal itu bahasa Arab. Makanya orang Jawa itu keren, Pak. Saking kerennya orang Jawa, saya bilang kadang-kadang lebih hebat orang Jawa dibandingkan orang Arab. Buktinya apa? Banyak orang Jawa namanya Arab, nggak ada orang Arab namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Abdurrahman, orang Jawa namanya Malik, orang Jawa namanya Kudus. Tapi nggak ada orang Arab namanya Agus Warok, nggak ada. Masa ono Habib namanya manis muka Habib, ismi Habib Warok, orang Agus, orang. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau berbicara asom atau asyam ini. Tapi maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri, Pak. Dalam konteks Anda sebagai pejabat, ayo menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri untuk tidak berperilaku menyakiti hati rakyatnya. Bersimpati dengan rakyat. Rakyat hari ini mohon maaf kekurangan. Ya nggak usahlah kita pamer kemewahan. Betul? Betul. Kita jaga perasaan mereka. Wong jadi pejabat itu gampang kok. Umpama kamu itu tidak berprestasi, minimal jangan menyakiti, betul? Udah gitu saja, wis. Kalau memang kamu tidak bisa menunjukkan prestasi, minimal jangan menyakiti. Selesai itu. Nyalon jadi lagi mesti itu. Wong rakyat itu gampang kok dihapusi. Loh, rakyat Indonesia itu paling gampang dibohongi, Bu. Kita benci kayak apapun dengan pemimpin. Begitu pemimpin datang, senyum saja. Wes seneng tak kandani. Makanya saya malah tersinggung kalau kemudian ada upaya-upaya membeli hatinya rakyat untuk mendapatkan suaranya. Dibeli pakai amplop 20.000. Ingat Gus, kasus di Semarang. Calon anggota DPR RI. Bikin amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000. Ditangkap KPK. Pemilu 2019 Pak Bupati. Saya malah tersinggung. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. 20.000 cok, 20.000. Ini kan menghina banget Tondan. Lah dipikir-pikir. Gimana coba tidak menghina? PSK di Sarkem yang paling murah. Ya pengalaman bro, aku kayak ini londe kok ada kayak gitu. Ya pengalaman. Itu PSK yang paling murah sejam 200.000. Sajam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Gila berarti lu larang suara lonte tinimbang suara rakyat. Mbok ya kalau mau beli suara rakyat itu yang mahal sekalian. Jangan menghina rakyat gitu loh. Ayolah Pak, pola-pola seperti itu kita buang. Kalau kayak umpamane bapak-bapak dewan,
Nggak usah Anda bayar rakyat, selama kemudian berprestasi, kinerjanya bisa dilihat oleh rakyat, pasti dipilih lagi, betul? Pak Bupati, wah kapi, dipilih meneh. Gampang kok Pak Bupati pengen nyenengke wong Temanggung iki. Hari ulang tahun Kabupaten Temanggung ngundang Gus Miftah, seneng Pak Bupati, seneng. Lah wali kota Los Angeles Amerika Serikat loh ngundang Gus Miftah, Bupati Temanggung ora iki lho. Sangel-angel iki lho. Orang kok aku mau jaluk mau undanganku oke banget kok, presiden yang undang aku ngaji kok. Ya mung pantes-pantes ngono lho. Ora kuat bayar gitu ya. Ya nganggo BLT ra apa-apa. Kurang ngajar, masa bayar kiai kredit gitu. Malah kaya tuyul kreditan. Makanya al-imsak, ayo menahan diri. Kasus di Sumatera Utara, istri Kapolres pamer uang di TikTok. Untuk apa? Kalau kamu bilang pansos, kasihan suaminya. Suaminya kerja untuk negara 24 jam. Istrinya malah pamer. Akhirnya apa? Dicopot dari jabatannya. Coba. Ayo para istrinya polisi. Rungokno ibu-ibu Bayangkari itu. Kadang-kadang suamimu itu berperilaku lebih, menyalahgunakan wewenang dan jabatannya karena tingginya tuntutan seorang istri. Betul? Mesake bojomu. Gaya hidupnya terlalu tinggi. Saya bilang begini, konco-koncoku semuanya ya. Apa sih bedanya sederhana dengan miskin? Ternyata bedanya itu sedikit sekali. Sederhana itu adalah gaya hidup. Miskin itu kondisi hidup. Jadilah pejabat yang sederhana, jangan yang miskin. Lah, di Indonesia itu paling banyak Pak Kapolres sekarang apa? Yang mentalnya miskin. Saya yakin gaji tentara, gaji polisi, kalau hanya untuk makan dan minum, untuk hidup sehari-hari pasti cukup. Yang bikin tidak cukup itu karena apa? Karena keinginan hidup. Karena berperilaku tidak sederhana. Betul? Ayo. Duandani bareng-bareng. Lah ternyata apa? Elek sing lanang iki kadang-kadang terlalu tingginya tuntutan seorang istri. Aku ngerti Bu, hari ini cowok good rekening lebih menarik daripada good looking. Tapi jangan sampai kemudian tuntutan seorang, tidak hanya polisi Bu, ya kita juga sama. Wong wedok Temanggung ki rungokno kupingmu. Bojomu ki perlakune aneh-aneh, kadang-kadang apa? Mergo ra kuat disambati karo mbok wedok. Pak aku pengen iki, pengen iki, pengen iki, pengen iki. Akhirnya suaminya diwangi-wangi utang. Yang sebenarnya kelasnya baru naik motor, pengen punya mobil. Motornya dijual untuk DP beli mobil. Sebulan 2 bulan bisa bayar, bisa ngangsur. Bulan ketiga mulai nangis. Nyanyi lagune Gus Dur karo umbah-umbah nang pinggir kali. Uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa tanda yen iman. Karo nangis sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso cangkem. Iso lamaran kok sabunan. Sehingga Allah menghadirkan al-imsak, ayo ngempet. Rakyatnya ngempet. Gak usah terlalu banyak tuntutan kepada pimpinan, kepada pemimpin. Loh aku kira setuju kok. Rakyat dididik mengajukan proposal untuk Pak Bupati. Bupatimu ki lho gajine piro? Loh. Gajine bupati ki mung 5 juta cah. Kula bola-bali gawe proposal untuk bupati. Mesake bupatimu ki padha karo Pak Bupati mang maling, sing penting kula mau sumbang. Mesake. Pak Bupati gajine pinten Pak Bupati?
6 juta. Terjawab tahun, kenapa nggak bisa ngundang saya ngaji? Rp6 juta bro. Ya ndak mampu. Seharusnya apa? Begitu jenengan itu milih Pak Bupati di Temanggung. Pak Bupati, rakyat Temanggung percaya jenengan tak dadekake bupati. Pun rasa mikir lah pengajian jenengan rasa nyumbang macam-macam. Sing penting jenengan dadi bupati sing apik. Saya wakafkan Pak Bupati untuk kepentingan rakyat Temanggung. Itu baru keren. Wong pengayom. Bupati itu pengayom bukan penggayem. Pengayom. Mesake bupati mi lho, sampai neng omah ra ndek panganan ning kene mangan jero ae lho delok niki lho. Tak wangi Pak Bupati pokoke, tak wangi. Mohon bersabar Pak Bupati. Ini spesial Pak Kapolres, ini kamera di depan sana itu kamera kru kita dari BTV, acara Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di Berita 1. Jadi ini adalah satu acara yang kita create untuk menampilkan dakwah ala Ahlus Sunnah al Jamaah ala Gus Miftah. Nah, ibu-ibu yang baru sadar silakan make upnya didandani. Nah, siapa tahu nanti masuk TV gitu loh. Kayak ibu kan mau kipas-kipas itu bukan karena takut kemeringat Pak. Oh wedi wedake luntur ler Pak. Ngono wis tuwa ya jilbabe pink lah. Menjijikkan. Gila nih. Insyaallah. Imsak. Sih selawatan dhisik ya. Ya, selawatan dhisik. Kita mulai dengan minum degan dulu. Makasih. Matamu. Terus sing ngelaku, Cok. Ngono. Kancane ya dipikir ngono. Saya tahu kalau dia yang teriak tadi bukan berbuka dengan yang manis, tapi berbuka dengan yang gratis. Kayak tadi saya berangkat ke sini, turun dari pesawat mau ngaji di Sukoharjo. Ada yang WA begini, Kiai boleh nggak kalau siang-siang bulan puasa kita puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Iki malah takon nopo tadi aku ngono. Kok yono wong takon. Akhirnya saya jawab, sebaiknya di siang hari bulan puasa jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Jeru gitu loh. Untuk apa banyak yang ngajak buka puasa bersama kalau nggak ada yang ngajak hidup bersama? Iya. Jeru. Makanya judulnya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Nah. Saya jomblo-jomblo, katakan sama cewekmu, berbukalah dengan aku. Kenapa? Karena selain manis aku juga jomblo. Pak Dan Ramil, Pak Dandim. Selawatan yo, saya jadi ingat Dan Ramil ngundang pengajian Kiai. Istighosah Pak Dandime datang. Akhirnya dimulai istighosah. Kiai ini wirid, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Dan Ramilnya protes, Pak Kiai, ini panitianya Koramil, bukan Dandim. Akhirnya langsung diganti, ya Koramil, ya Koramil. Iki sing ngiringi sapa iki? Oh, pakai piano, pakai melodine, orang dangdutan. Orang Temanggung yang hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Polwane ayu-ayu nih, ya Allah. Pacari kabeh. Emangnya aku cowok apaan? Bapak NU Ibu Muslimat. Lemesnya posone awan mau kok lemesnya saiki gitu. Oh semangat.
Sing bengoke banter tak dongake THR mudhun. Lanjut. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan bodong gawa rahmat goblok. Berkat sing dipikir. Pantesan Pak Ketua Dewan lemu berkat wae. Rahmat apa berkat? Wis karepmu. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan bodong gawa berkat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini untuk kamu yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Muhammad. Makan jagung minumnya kopi. Bupati Temanggung ratau ngundang ngaji. Pak Bupati langsung bisik-bisik karo ketua dewan. Kayaknya Kapolresnya salah ngundang kiai. Insyaallah. Coba ini Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menyakiti hati rakyat? Coba kita baca satu hadis Nabi, Bapak Ibu. Insya Allah ini pengajiannya sampai jam pinten niki mengke? Sampai sahur Pak Bupati. Cangkemmu kuwi bayaran akeh. Ora penak wong Agus ki bocah aku ora penak ta aku. Wis murah dinyang. Bayarane akeh cangkeme. Kan aku jadi malu. Bosok bayarane akeh. Wekrek lho. Diangsur cok, diangsur. Al muslimu akhul muslim. Seseorang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Kita ditakdir oleh Allah tinggal di Indonesia 85% muslim. Ada 15% yang lainnya orang yang ditakdir oleh Allah berbeda agama dengan kita. Dan ingat, walaupun 15% ini minoritas, mereka punya yang hak yang sama sebagaimana yang 85%. Di mata Pancasila kita semuanya sama, di dalam bernegara kita semuanya setara. Maka walaupun 85% kita muslim, bukan berarti ada arogansi dari mayoritas kepada minoritas. Nggak ada, sama. Saya tadi matur sama Pak Bupati, dulu tahun 2011 pas gereja Temanggung itu dirusak, saya sudah membuat acara di gereja itu. Waktu itu saya buatkan acara indahnya perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya waktu itu datang tahun 2011 Pak Kapolres, saya bawa sumbangan untuk teman-teman kita di gereja itu. Saya bilang, dalil apa yang memperbolehkan bagi kita untuk merusak gereja? Nggak ada. Sebutkan kepada saya dalil yang memperbolehkan kita memprovokasi agama lain. Nggak ada. Makanya Kanjeng Nabi tadi membuat bahasa akhul muslim. Ada bahasa ukhuwah. Akhun itu artinya saudara, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Hanya kalimatnya ditambahi akhun menjadi ukhuwah. Dan di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Efek seminggu udah ketemu bojo itu. Jajan matamu jajan. Kiai kok jajan lho Pak Bupati. Cangkeme wong kene iki kepiye ta iki? Jajan Gus. Lah wong aku sing gratisane oke kok. Maka kemudian di dalam ukhuwah ini kita mengenal ada 3 ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, atau yang kita kenal dengan bahasa lain ukhuwah Insaniyah. Nah, coba, karena kita mayoritas penduduknya muslim, ya mungkin alasan itu banyak pejabat yang beragama Islam. Walaupun mereka yang tidak beragama Islam mempunyai kesempatan yang sama. Contoh, kepolisian, Kapolrinya Bang Sigit Nasrani. Dalam kacamata undang-undang boleh? Oh boleh. Kenapa? Karena kepolisian itu lembaga kamtipmas, bukan lembaga agama. Yang boleh daftar polisi siapa? Semua agama boleh. Mau Islam masuk polisi, boleh. Kristen, boleh. Katolik, boleh. Hindu, Buddha, Konghucu, boleh. Dharma Gandul, saya nggak tahu. Saya kemarin tanya, Gus, tahu nggak agama Dharma Gandul? Saya nggak tahu. Apa itu Dharma Gandul? Tapi kalau gandulnya Mbak Darmo, saya tahu. Dharma Gandul ki opo?
Dan semua ini dijamin oleh undang-undang. Maka Kapolrinya mau Kristen boleh, mau Katolik boleh, Hindu boleh. Makanya dulu kalau Pak Kapolres ingat, zaman kabar reskrimnya Pak Sigit waktu itu diusulkan sama Pak Jokowi jadi Kapolri, di demo sama banyak orang. Itu kan orang Nasrani, kenapa dicalonkan menjadi Kapolri yang mayoritas polisi itu Islam? Saya bilang, Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang punya kualifikasi, punya kapasitas, ya dia boleh jadi Kapolri. Bu Pak Sigit, Bu Muhammad, Bu siapa boleh. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Loh. Maka yang pertama kita diperkenalkan dengan ukhuwah Islamiyah. Ayo, wong Islam Temanggung sing akur. Ciri-cirinya orang Islam yang baik itu apa? La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Mereka tidak boleh berbuat dolim dan aniaya. Tidak boleh dolim, tidak boleh mendolimi, tidak boleh aniaya, tidak boleh menganiaya. Ayo, Temanggung sing akur, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah. Pasti yang datang malam hari ini mungkin, mohon maaf, ormasnya beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, atau mungkin ada apa lagi? MTA. Wes apapun itu. Mungkin Wahabi teko, lak Wahabi gelem teko ngajine aku ya seneng. Men ora gampang ngafir-ngafir ke wong liya. Betul? Betul. Jangan sampai kemudian apa? Perbedaan ormas saling menjelekkan. Oh, mana awakmu wong NU. Yang sekarang saya agak sedih itu gini Pak ya, di medsos lagi rame itu. Saling mengolok antara Gus dengan Habib. Jujur saya itu bagaimanapun guru saya itu banyak yang Habib. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sekarang lagi geger, kayak kemarin puncaknya di Jogja. Ada yang datang mengaku pembelanya Habib, datang ke sahabat saya Gus Fuad, terjadi tindak kekerasan. Akhirnya saling lapor Pak Bupati ke kepolisian. Yang datang lapor polisi, yang didatangi juga lapor polisi. Makanya keren, kalau sekarang ada undang-undang pasal restoratif justice itu saya setuju. Restoratif justice itu Bu, kalau Anda bermasalah, katakanlah dengan suaminya. Suaminya kamu laporkan polisi, kemudian terjadi kesepakatan untuk damai, maka tidak perlu kasus itu dibawa ke meja hukum. Itu namanya restoratif justice. Yang terjadi umpamanya kasusnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Dicabut. Itu boleh, apalagi suaminya sendiri. Tapi lucu nih, ketika Lesti Kejora mencabut laporan, sing cerewet wong Temanggung. Kenapa laporannya dicabut? Gitu. Lah wong sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah. Al-Haddad wa ala kafatil muslimin ayyatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa yu'addimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Said Abdul Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Sekarang di Indonesia ribut. Malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kowe wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok. Cetha wong apik itu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya.
Karena bagi saya bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia duriah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Nah, di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Padahal beda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berbeda boleh. Contoh, ukhuwah itu kan bisa didasarkan kepada suku, agama, bahkan profesi. Pak Agus profesinya polisi, maka ada ukhuwah coklatiyah. Ukhuwah sesama baju coklat, sesama anggota kepolisian. Bahkan mohon maaf sama-sama sekolah, muncul istilah reuni. Makanya kalau kamu putus dari pacar kamu jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni. Kenapa? Karena ada potensi untuk reuni. Iya, ngono den. Hati-hati, banyak yang reunian dengan modus buka puasa bersama. Iya, hati-hati. Saya itu menghindari banget, Pak, yang namanya reunian. Karena bagi saya reunian tuh nggak mutu kok. Ketemu teman lama ketika sekolah yang dibicarakan kesuksesannya. Kasihan teman kita yang belum sukses. Betul. Kalau mau reuni jangan ngomong keberhasilan kamu. Woi, gimana Pak Agus kabarnya? Kapolres Temanggung. Kasihan teman kamu yang nggak punya pekerjaan. Harusnya kalau reuni itu yang dibicarakan apa? Bosok-bosokan zaman dulu sekolah. Mbiyen iki Pak Bupati ke zaman sekolah mbiyen mbiyen pacaran kalau cewek sing paling merongos sak kelas sumpamane. Itu menarik, Pak. Akrab gitu loh. Kalau membicarakan kesuksesannya, mesake teman-teman kita yang nggak sukses. Wow, Pak Ketua Dewan ki mbiyen cilikane imut banget. Saiki amit-amit ya Allah umpamane. Modusnya reuni tapi menyakiti. Saya berbeda pendapat dengan Habib itu biasa. Tapi saya hormati pendapatnya. Walaupun tidak saya tindak lanjuti. Kan kita orang-orang NU punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di situ ada kaidah bunyinya apa? Al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Dzurriyyahnya Nabi wajib dihormati. Tapi nggak ada wajib ditaati. Ini juga sebenarnya kalau teman-teman saya Habib dekat bilang begini sama saya. Gus, kita itu jadi Habib juga beban. Jangan sampai kita mengaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, darahnya Kanjeng Nabi, tetapi kelakuan kita tidak patut untuk dicontoh. Harusnya apa? Bebannya tinggi. Sama kayak saya dengan kamu hari ini. Beban dosanya itu banyak saya, Bu. Begitu saya mulai ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung diancam sama Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Hati-hati we Miftah. Kalau sampai kamu bisa ngomong, nggak bisa menjalankan apa yang kamu omongkan. Lah jenengan mulai berangkat dari rumah niat pengajian wis pahala. Lungguh ning kene ndelok rumahne kiai pahala. Tenan, pahalamu ngaji malam hari ini itu lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Tahu? Ora tahu. Traweh bolos kok. Kok 1000 rakaat. Wong diajak kancane traweh, ayo Mas traweh malah jawab wis tahu, cangkeme gila. Traweh pisannya nggih status ning medsos, ning TikTok. Traweh bersama di masjid rasanya adem. Halah. Lah pengen adem ora usah traweh, Kang. Nyemplung kulkas. Jenengan duduk begini pahala toh, Bu. Saya itu begitu assalamualaikum langsung diancam. Maka orang segini banyak yang paling potensi dosanya banyak itu adalah saya. Makanya lumrah yang nerima amplop juga saya. Karena abot bro, abot. Pandan ramle namung hahe ngono kuwi wis. Dan rem, dan dim, dan ramil. Gus Miftah ya ndancuk jaran. Nah, demikian juga dengan orang yang dikasih panggilan Gus, Kiai, Habib. Itu kan seharusnya beban moral, Pak.
Jangan malah kemudian merasa pride-nya naik, tapi tinggal tanggung jawabnya tidak disertai. Ya kayak kawan-kawan polisi, begitu Anda punya SK, punya seragam, punya senjata, itu tanggung jawabnya lebih, makanya harus lebih berhati-hati. Nah, malah sekarang lagi berantem, ya Allah. Dulu pesan guru kita Pak Agus, Habib Lutfi mengatakan begini, nak, kamu harus ingat, cara menghancurkan Indonesia itu gampang nak. Bagaimana bah? Dengan mengadu domba antar ormas, NU Muhammadiyah diadu domba. Terutama pengen menghancurkan Indonesia gampang, dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Cara menghancurkan NU dengan cara mengadu, Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai. Habib dengan Kiai, Kiai dengan Gus, diadu. Diadu dulu pertama kali oleh Belanda, Ormas, NU dan Muhammadiyah, ribut. Persoalan bilangan traweh 20 dan 8 rokaat. Pada 20 ya benar, 8 ya benar. Enggak traweh loh juga benar. Kamu yang traweh itu kan dalam rangka mencari bonus tambahan. Enggak traweh juga enggak apa-apa. Yang salah itu wis ra traweh gaweane ngisruh ngono iki mercon dardor lah itu salah itu. Eling-eling yo Fatwa Gus Miftah. Ingat, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Iso mbledos matane tak kandhani. Saya kemarin bikin fatwa neng medsos, ono wong gagal paham Pak Agus. Saya bilang orang ziarah di kubur hukumnya haram. Yang boleh itu orang ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur, sama halnya mendoakan orang mati hukumnya haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati dan tampil mati ya ini haram Pak. Ini besok mau Idul Fitri, pasti ada sidang isbat untuk melihat bulan. Saya bilang sama Menteri Agama, seharusnya yang memimpin sidang isbat itu perempuan. Kenapa? Karena yang paling tahu datangnya bulan adalah perempuan. Nggak paham. Rena nggak paham. Ya Allah Gusti, malah nyebut ya kiki ngopo ya? Tak santet meteng loh. Ya Allah Gusti. Oh geli. Ya Rena tak kayak wedangnya. Ya tangkap Rena. Halah reso nangkap. Kamu grogi ya sama aku ya. HP. Untung orang degan ini. Ini banin dasmu malah ya repot kok Ren. Nah. Ayo ukhuwah Islamnya. La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Apa? Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu hajatnya. Ayolah tolong menolong, wong ayatnya jelas kok wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, bukan bermusuhan. Wong bodoh-bodoh Islame gara-gara traweh musuh. Hanya gara-gara kunut musuh. Imam Malik, Imam Syafi'i kunut, Hambali Hanafi enggak kunut. Jadi kunut enggak kunut itu bukan NU Muhammadiyah tapi itu pendapatnya Imam. Maliki Syafi'i kunut, Hambali Hanafi gak kunut. Bukan NU Muhammadiyah. Sejak kapan bedanya NU dan Muhammadiyah kunut dan tidak kunut? Cuman kebetulan NU berkunut, Muhammadiyah tidak berkunut. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Bupati Temanggung sudah tidak yang ribut gara-gara kunut. Tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa?
Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Temanggung sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ngompol kita iki. Ilo wemune yawa saiki. Salah. Ayo, jangan mau kita diadu domba. Itulah kenapa Allah menciptakan lato-lato. Supaya kita tidak gampang diadu domba, wong kita bukan mainan. Yang main lato-lato cukup para istri saja. Kamu bayangke apa tondo? Paling bojomu lato-latone kisut, Nduk. Sebenarnya Pak Agus, Allah itu sengaja menciptakan lato-lato, tujuannya apa? Untuk membungkam mulutnya para istri. Jadi para suami saya sarankan Anda untuk koleksi lato-lato di rumah. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Jadi Pak Bupati, kalau istri mulai cerewet, ewek, bunyikanlah lato-latomu. Edek. Kayak. Kalau lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Langsung mingkem kuwi pokoke. Mirena rungokno kuwi. Mangkana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Ayo saling menghormati saja. Jangan kita diadu domba. Maka kemudian kita dikenalkan dengan ukhuwah yang kedua, namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan yang kita tidak melihat agamanya, tetapi melihat sesama anak bangsa. Bapak Ibu, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih. Ada 1.700 suku bangsa. Ada 739 bahasa. Ada 6 agama. Ditakdir berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Laki-laki perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada 2. Laki-laki dan perempuan. Nggak ada jenis kelamin ketiga. Dalam kasus fikih ada, tapi jarang. Namanya khunsa. Orang yang memiliki 2 jenis kelamin. Ada lanange, ada wedoke. Ono titite, ono tutute. Lah dia besok kedepannya jadi laki-laki atau perempuan? Menggunakan analisa medis. Kok di analisa medis dia punya rahim, maka dipastikan dia perempuan. Contoh yang dulu pernah terjadi, anggota TNI Andi Manganang. Dibawa Pak Kasat Andi Perkasa waktu itu. Dibawa ke rumah sakit, dianalisa. Yang tadinya dikira perempuan ternyata laki-laki. Maka kemudian diputuskan pengadilan dia laki-laki. Kalau hari ini Gus itu bukan khunsa, tapi manusia jadi-jadian. Sak janjane lanang tapi modelnya koyo wedok. Maka istilahnya lora, lanang ora, wedok ora. Hati-hati. Wong lanang mati jenenge almarhum, wong wedok mati jenenge almarhumah. Banci mati aluminium. Lah iya toh, lah wong lanang mati dongane Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir laha. Banci mati huha. Waja'anakum syu'uban wa qabail. Bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ayat ini Pak Kapolres tepat banget di Indonesia. Makanya apa? Kalau Indonesia berbeda itu biasa-biasa saja gitu loh. Wong 17.000 pulau kok. 739 bahasa, 1.700 suku bangsa, 6 agama. Makanya saya itu fokus banget ke orasi kebangsaan. Berbicara tentang gerakan moderasi.
Karena moderasi itu perintah Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Makanya di dalam Hasanah Nahdlatul Ulama kita dikenalkan dengan istilah wasatiyah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Namanya wasat itu di tengah-tengah seperti ini. Tidak cenderung kanan, tidak ke kiri, di tengah-tengah. Maka mohon maaf, hari ini banyak yang berpaham kanan, berpaham kiri. Berpaham kanan, mereka mengatakan apa? Berpaham kanan, merasa golongannya paling benar, yang lain semuanya salah. Ada satu ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta Madinah. Yo jawabanku gampang, mbok yo kono kowe minggato ning Madinah. Ora usah urip ning Temanggung, betul? Dia mengatakan cinta tanah air tidak ada dalilnya. Tapi lucu nih, begitu Palestina dibom karo Israel, bela pertama kali. Kenapa Bu? Kaget kok sing dicekili cangkeme, kaget aku. Kaget ini dodo yuk. Apa jantung ini cangkemmu lah ya. Kalau Mbak Rena gak kaget, karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Itulah perempuan. Perempuan itu kalau teriak, kalau menangis yang ditutup pasti mulutnya. Laki-laki matanya. Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling banyak seorang laki-laki berangkat dari matanya. Makanya hati-hati Bu. Cowok itu, laki-laki itu mohon maaf, kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Nah, kalau cewek beda. Kalau teriak nangis yang itu pasti mulutnya. Kenapa? Karena cewek sadar diri. Dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Betul? Milo perempuan kalau pengen selamat gampang. Jagalah mulutmu, lambemu, tutupmu, cangkemmu. Rumus kimianya jagalah CO2T. Saya lagi fokus, kayak saya kemarin di Jakarta bikin buka puasa lintas agama. Gaya duwe motor. Sombong. Paling blombongan ya. Dan lah ono cah Temanggung, amplope kenal poti blombongan dan kok amplope gitu loh. Ojo mau seneni dan gampang wae, rasa mau tilang. Bocahe kupingnya tempelnya knalpot blayeren dan heng. Jebol kupingnya. Lah wong kita itu udah aneh-aneh kok. Tuku mercon, duripke, banter, kupingnya tutupi dhewe mbok goblok. Lah niatmu tuku mercon nak pengen ngrungokke swara to. Mana tutupi iki lho. Padha karo numpak motor, montore blombongan kupingnya tutupi. Kula yo nyeksa wong liya to, lak tanggung jawab ya montormu blombongan ora apa-apa, tapi mbok rungokno dhewe. Mila sesuk meneh daripada kowe ngganggu wong liya, mendingan montormu mau gawe MP3, ngrungokke nganggo headset. Ngono. Kenapa blombongan tapi motor listrik kowe? Apa knalpot blombongan tapi motor listrik kae modar kowe, ora ono suarane kowe. Ndi wong malah ndi ana kasat lantas ra iki? Pak Kasat, ndi kasat lantas e? Ora tak kok iki piye kasat lantas iki. Oh di jalan. Ngaji kasat mau dalan wae kasate iku. Ora usah hau-hau. Iki pengajian sing goleke sangu kasat lantas iki. Ora mungkin kasat sabara kere ya. Ndi sabaran iki. Sabara ra duwe dhuwit, duwene pentungan kan. Yang paling kena isu waktu masyarakat dari masyarakat apa Bu? Lantas, tenan lantas itu mesake. Kayak dulu, hati-hati pakai naik motor pakai sandal jepit ditilang. Wih hoak, nggak ada himbauan. Itu himbauan, bukan larangan. Artinya himbauan itu disarankan kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau sampai terjadi insiden kecelakaan lebih parah daripada yang menggunakan sepatu. Makanya disarankan menggunakan sepatu. Lagian Pak Polisi wedi.
Kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit. Karena kalau ditilang berpotensi sandal jepit iso nginapuki cangkeme polisi. Wong wedok dilawan dan wong wedok kiri dalan menangane ra umum ya, Pak. Rating kanan belok ngiwa ngono ki. Sewangel wong wedok itu kandhane. Lah yo ngeplange ngene, beloke ngene. Wis wong wedok itu. Aku tahu nih dan ndelok wong wedok ditilang maile ra umum itu. Mana STNK-nya? Kenapa kamu langgar lampu merah? Saya pikir nggak ada polisi, Pak. Lho gitu. Goblok men ta iki. Neng polisi dhewe yang ngono, aja gawe gethenge masyarakat. Sing paling tak bubenci iki siji Pak Kapolres, polisi Cilubah. Jengkel aku. Belok, kan lah belok kiri itu dua kemungkinan le. Ada turn left go ahead. Belok kiri jalan terus atau ikuti rambu-rambu. Nah, aku tahu turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Moro-moro ngarep. Iya. Bajingan ya aku ngono. Enggak boleh kayak gitu. Ana undang-undangnya, Cah. Wong nilang. Itu momen itu ada peraturannya, ngasih apa namanya tanda-tanda bahwa akan ada dirazia di depan. Gua ana aturane. Kok malah golek-golek iki polisi apa tuyul aku ngono. Oh, iya ngono. Mak teratap aku ngono lho, Pak. Sing lucu ya ngono. Satu kan punya ajudan polisi sama ajudan Kopassus. Ning Jakarta mobil sopir ajudan. Neng ngarep ana razia. Lah kok iso-isone ajudanku brimob, waduh ana polisi. Lah goblok iki. Lah kowe iki polisi ya, Cok, aku ngono. Iki kepiye to iki aku? Polisi ana razia wedi lho. Apa meneh aku, Cok, aku. Jadi Bapak Ibu, nggak sembarangan teman-teman polisi itu boleh razia kabeh ono aturane. Nah, saya itu selalu memberikan nasihat sama teman-teman lantas karena yang tiap hari ketemu di jalan teman-teman lantas. Ayo dijagalah kewibawaan polisi. Aku ki iso bedake kondan polisi kuwi Intel apa Satbimas. Ora perlu ndelok seragame, cukup sing watuke aku ngerti kok. Aku ki ngalim tenan soal polisi tak kandhani. Intel iki lah watuk le diempet-empet. Aja nganti konangan. Kuwi Intel. Tapi lah saat Bimas, ono kuwi Bimas biasa. Ngono-ngono kae lah pokoke. Dipamer-pamer ki pokoke. Men ketok kerja ngono pokoke. Iki ya Bimas iki. Ya ketok MC ki cangkem-cangkem Bimas iki biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salim iman alamada salim wa salim iman alamada al-ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kita buat Temanggung bersinar malam hari ini. HP-nya semuanya diangkat. Nah, yang nggak bawa HP cangkemnya merenges ya. Semuanya diangkat. Ayo. Ayo. Semuanya diangkat. Sana mana Pak Kapolres? Sana arah mana? Sana. Pulau. Semuanya diangkat. Nanti semuanya digerakkan ke sana dulu. Ke barat, ke Ngulon dulu ya. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Jangan yang tinggi.
Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Malam Jumat ali kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bacot temanan ger hana turunku. Kowe ora wireng padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sholli wa salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Meriahe kaya ngene kok bupati ra ngundang. Berat. Alhamdulillah. Oh, setengah telu. Imsak. Ukhuwah wataniyah. Ayo apapun itu, perbedaan di antara kita, beda ormas boleh. Apalagi menjelang tahun pemilu seperti ini. Yuk kita bantu aparat dengan cara tidak menyusahkan aparat. Kita boleh beda partai, boleh. Beda pilihan, boleh. Santai saja. Malah yang bulan pemilihan itu Pak Agus, yang paling toleran itu Demit. Iya.
Demit-demit itu kalau mau pemilihan umum itu nggak berani tinggal di pepohonan. Demi menghargai gambar para caleg. Bahkan kadang-kadang setan iki gumun. Ndelok gambare caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Los kok enak. Termasuk perbedaan yang paling sensitif adalah perbedaan agama. Ayo wis le, saya besok tanggal 18 itu dialog dengan 200 pendeta dari semua aliran yang ada di Yogyakarta. Tempatnya di mana? Di Gereja Kristen Immanuel. Gus, bisa nggak kami dialog dengan Gus Miftah? Wah yuk. Lucunya apa? Saya itu kan dikenal orang, banyak orang yang masuk Islam melalui saya. Termasuk ada orang Temanggung datang ke pondok saya. Dia pengen masuk Islam. Saya tanya, kamu tahu Gus Miftah dari mana? TikTok. Ya Allah gitu loh. TikTok, jamaah TikTok iya. Yolah kalau TikTok itu kan kemudian untuk dakwah kan keren. Loh kamu delok TikTok sih mau delok kebaya merah. Mbak aku dikirimi linge. Sing duwe katanya kasat intel katanya sing duwe. Nanti kasat intel lagi. Jadi duwe kebaya merah. Kamu juga begitu nak. Ayo. Sing adem wae ning TikTok kuwi. Ora sing diposting sing aneh-aneh. Kalau mau viral itu ya karena prestasi bukan karena sensasi. Viral sensasi makan daging babi pakai bismillah gebuk cangkemmu kuwi kok. Coba komentar yang paling rame komentarnya Gus Miftah yang nonton hampir 5 juta kali. Lawang mangan babi dan bismillah pengen jajal kulit kriuk babi ya cangkemmu kuwi. Kowe mangan babi ki urusanmu. Tapi ya rasa ngenyek Islam dengan menggunakan bismillah. Dosa ya karepmu. Makanya kenapa? Kalau Anda berbuat baik, itu silahkan diposting. Kenapa Bu? Sekarang orang maksiat saja bangga diposting. Masa kita berbuat baik malu diposting? Nanti dipikir riak pamer Gus. Enggak. Kata Imam Al-Ghazali, selama kamu bisa menjaga hatimu, itu bukan riak, bukan pamer, bukan sombong. Di saat orang bangga dengan kemaksiatannya, kita harus bangga dengan kebaikan kita. Betul? Tapi yo sing sumbut, teko ning panti asuhan, alhamdulillah membersamai anak yatim, rasanya ayem. Nyumbang, wong njaluk buka ayem. Kudune ayem ki lak nyumbang, wong njaluk mangane ayem. Jadi kita posting saja. Gus, boleh nggak sedekah kita diposting? Boleh. Wong sirron wa alaniyah, fil laili wan nahar. Awan oleh, bengi oleh, siri boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Biasanya jilbab ireng menunggu biasanya. Rena meneh. Ayo, sama semangat. Kue posting kemaksiatan, aku mau kalah. Lah daripada ndelok TikTok, ndelok Instagram, isinya pamer kotang. Aku pernah dan bengi-bengi, jam 12 bengi. Aku mulai ngaji ndelok TikTok. Ya Allah, ono bocah wedok posting jilbaban, kotangnya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Ndelalah pas aku ndelok. Kan aku bingung. Tak terus ke dosa. Ora tak terus ke barang apik aku ngono. Untung kacamataku ireng. Ya mendelik ora ketok. Bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Selama kita bisa menjaga hati, bukan dianggap sombong, bukan dianggap riak, bukan dianggap sum'ah. Termasuk posting tentang kebinekaan, menghormati yang lain. Kayak hari ini masih ada provokasi menutup rumah makan di siang hari. Kayak kemarin saya lihat di TikTok di daerah Jawa Barat. Apaan sih? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kita harusnya berhusnudon. Restoran yang buka itu untuk menyediakan mereka yang sakit. Untuk menyediakan mereka musafir. Ibu-ibu hamil menyusui. Orang-orang non-Islam. Mereka perlu kita hargai. Dan mereka juga cari rezeki. Betul? Kenapa kita tersinggung? Harusnya kita malu sama orang miskin. Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran gak kuat beli. Mereka gak marah. Kita cuma sebulan tok, kenapa marah-marah? Ayo, kenapa mboten? Orang miskin itu sepanjang tahun lewat depan restoran gak pernah nesu, padahal gak kuat beli. Kita cuma diuji sebulan tok marah-marah. Alasannya hormati orang berpuasa. Sejak kapan orang puasa minta dihormati?
As-saumuli kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas pahala orang berpuasa. Artinya apa? Puasa itu hanya berharap Allah, bukan berharap dihormati. Maka saya bilang, orang puasa itu tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Gagah. Aku gila ngaji nasihat pernikahan, pas aku poso Daud. Gus, monggo dahar. Sorry, aku poso. Biasa. Itulah alasan, Bu, kenapa orang berpuasa mulutnya bau. Supaya banyak diamnya. Makanya bulan puasa itu yang perlu ditutup bukan restorannya, tapi cangkemnya. Cangkemmu itu tutupan loh. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu emas. Makanya bapak-bapak besok Idul Fitri istrinya minta emas gampang, disuruh diam. Menengah. Rena meneng. Pantesan banser iki matane ra ndelok aku ndelok Rena kan mau. Mata codot. NKRI kayak nih, Negara Kesatuan Rena Indonesia tak ajar loh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayo ukhuwah watoniyah. Beda agama sekalipun kita hormati. Di tempat saya itu malah orang-orang Kristen membuatkan buka puasa bersama untuk orang-orang Islam. Keren gitu loh. Wes toh, kalau kamu berdebat Islam paling benar, bos sak mudare ho. Orang Kristen pun sama, Kristen paling benar. Makanya bahasanya dirubah, Pak Bupati. Kalau orang mengatakan semua agama benar itu jelas salah. Yang benar itu apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, bahaya. Nanti Rena tiap hari ganti agama. Yang paling gampang semua kenal matamu kok. Engko Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandul Mbah Dharma. Rusak. Ukhuwah basyariah. Kita mungkin tidak satu bangsa dengan dia, kita mungkin tidak satu agama dengan dia, tapi ingat, mereka juga butuh kita hormati karena sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, sudah jam 3:30, waktunya sahur. Ora urun cerewet. Urun parkir cangkeme lho. Pira parkire? Wah, sing mbadi sapa 5.000 iki ngono. Rena matamu Rena. Insyaallah. Akhirnya Bapak Kapolres, Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Dandim, kita memohon sama Allah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca Hasbi Robi. Wis kesel aku yu. Ingat, tetap berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ij'alna fi hadhihi lati sahli sarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Kapolres, matur nuwun, warga masyarakat Temanggung, matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.